kebakaran itu langsung panik dan bergegas memadamkan api itu. Sebab mereka tidak mau jika api itu sampai mencapai pohon Yggdrasil, karena Elbaf akan tamat apabila pohon kehidupan itu terbakar sepenuhnya. Mereka berniat melaporkan keadaan itu kepada sosok yang mereka sebut sebagai Dewa Matahari. Ucapan dari para raksasa ini sangat menarik, karena hal tersebut menandakan bahwa ada Dewa Matahari palsu yang ada di Elbaf. Seperti yang kita tahu, Dewa Matahari yang asli adalah Nika, dan kekuatan Nika termanifestasi dalam buah iblis yang kini dikonsumsi oleh Luffy. Maka ketika ada sosok lain di Elbaf yang dianggap sebagai Dewa Matahari, itu sudah pasti adalah dewa palsu. Ada orang tertentu yang sengaja berbohong bahwa dirinya adalah Dewa Matahari untuk mencari keuntungan pribadi. Orang itu tak lain adalah Pangeran Loki. Referensi untuk karakter Loki di One Piece diambil dari kisah mitologi Nordik. Elbaf memang banyak mengambil referensi dari mitologi tersebut. Dalam cerita Nordik, Loki dikenal sebagai dewa yang penuh dengan tipu daya. Tak heran dalam cerita One Piece, Pangeran Loki pun memiliki sifat penipu seperti itu. Dia berpura-pura menjadi Dewa Matahari untuk menipu banyak raksasa di kalangan rakyat biasa. Tentu dia tidak bisa menipu para raksasa dari kalangan bangsawan dengan kebohongan itu, tapi raksasa biasa banyak yang percaya. Salah satu alasan utama mengapa Loki bisa menjadi Dewa Matahari palsu karena dia memiliki kemampuan berubah wujud dan memanipulasi api. Kemampuan tersebut berasal dari salah satu teknik kekuatan buah iblis yang dia konsumsi. Seperti yang kita tahu, ada beberapa buah iblis lain Mera-Mera Nomi yang memiliki teknik untuk memanipulasi api. Contoh, ada Soro-Soro Nomi milik Big Mom di mana penggunanya bisa memberi jiwa kepada api sehingga api itu menjadi makhluk hidup. Contoh lain, ada buah iblis Oven yang bisa menciptakan panas sehingga dapat mengakibatkan kebakaran. Ada juga Zoan serius seperti Kaido yang bisa menghembuskan nafas api dari mulut naganya. Untuk buah iblis perubahan wujud, ada juga beberapa yang sudah kita ketahui seperti buah iblis Devon dan buah iblis milik Bone Clay. Jadi, kemampuan memanipulasi api dan bisa berubah wujud ada cukup banyak, sehingga tak aneh bila buah iblis yang dikonsumsi oleh Loki pun memiliki kekuatan seperti itu. Buah iblis yang dimiliki Loki ini terbilang cukup unik karena dia memakan buah iblis para mesia ilusi. Dengan kekuatan ilusi, Loki bisa melakukan berbagai macam ilusi seperti perubahan wujud atau menciptakan ilusi berbagai elemen. Salah satunya adalah elemen api. Buah iblis ilusi memang cocok dengan kemampuan Loki dalam kisah mitologi, sehingga baik di cerita Nordik maupun cerita One Piece, dia sama-sama ahli dalam ilusi dan tipu daya. Salah satu sumber mengatakan bahwa Loki dalam kisah mitologi Nordik memiliki kekuatan metamorfosis yang membuatnya bisa berubah wujud menjadi banyak hal, seperti manusia, hewan, bahkan makhluk-makhluk tertentu lainnya. Kekuatan semacam itu bisa diwujudkan dengan baik oleh buah iblis ilusi. Perubahan wujud Loki ini lebih hebat daripada Devon. Jika Devon harus menyentuh targetnya untuk bisa berubah wujud, maka Loki tidak perlu melakukan itu. Hanya dengan melihat poster buronan Luffy dalam mode Nika saja, Loki langsung bisa berubah wujud juga menjadi seperti Nika. Jadi tak heran di Elbaf ini, dia bisa menjadi Dewa Matahari palsu dengan menggunakan kekuatan dan kecerdasan yang dia miliki. Karakter Loki ini sudah sangat menarik, karena dengan kekuatan ilusi, dia bisa melakukan apapun dan menjadi apapun. Namun, ada perbedaan yang sangat signifikan antara buah iblis ilusi Loki dengan buah iblis Nika milik Luffy. Buah iblis Loki hanya bisa berubah wujud dan menggunakan kekuatannya bagaikan ilusi, dalam artian itu tidak nyata. Sedangkan Luffy dengan kekuatan Nika bisa mewujudkan imajinasinya menjadi kenyataan, dan hal itu benar-benar bisa diaplikasikan kepada apapun dan siapapun. Jadi jelas bahwa kekuatan Nika Luffy jauh lebih overpower dari kekuatan ilusi Loki. Namun meski begitu, karena Loki adalah karakter yang cerdas dan licik, dia bisa memanfaatkan kekuatan ilusinya dengan sangat baik, sehingga banyak orang yang bisa ditipu dan dimanipulasi oleh Loki. Oda memang sengaja memberikan kekuatan seperti ini untuk karakter dengan sifat seperti itu. Para raksasa pun segera melapor kepada Loki atas apa yang terjadi di hutan Elbaf. Menerima laporan itu membuat Loki langsung menyadari bahwa kekacauan ini terjadi akibat bajak laut topi jerami. Mengapa Loki bisa langsung tahu? Karena dia jugalah dalang yang membuat Luffy dan kawan-kawan secara misterius bisa berada di sana. Mengetahui bahwa mereka berulah membuat Loki segera mengirim tim khusus untuk memburu bajak laut topi jerami. Tim itu bernama Pasukan Khusus Jotunheim yang terdiri dari beberapa raksasa terkuat dari kalangan raksasa biasa. Sepertinya ada pula tim khusus lain yang terdiri dari beberapa raksasa terkuat dari kalangan bangsawan. Tapi itu masih belum akan muncul dalam waktu dekat ini. Yang muncul pada chapter ini adalah prajurit khusus Jotunheim yang akan memburu Luffy dan kawan-kawan. Jika mereka berhasil menemukan para bajak laut topi jerami itu, maka prajurit khusus Jotunheim menjadi lawan kuat pertama bagi Luffy dan kawan-kawan di negeri para raksasa itu. Beralih ke istana kerajaan Elbaf, kabar soal kebakaran hutan dan kekacauan yang terjadi sudah sampai ke sana. Para bawahan raja mendengar bahwa itu adalah ulah dari suatu kelompok bajak laut yang dibawa secara tiba-tiba oleh para raksasa tertentu. Sang raja pun langsung curiga bahwa Loki terlibat dalam hal tersebut karena Loki memang sering berbuat onar. Kemudian sang raja bertanya siapa bajak laut itu, lalu bawahannya bilang bahwa kemungkinan besar itu adalah bajak laut topi jerami. Sang raja pun terkejut mendengar hal tersebut karena dia sudah pernah melihat poster buronan Luffy dalam mode Gear 5, sehingga dia sudah tahu bahwa Luffy adalah pemilik kekuatan Dewa Matahari Nika saat ini. Raja itu segera mengutus seorang raksasa kuat untuk mencari Luffy. Raksasa yang dia utus adalah salah satu dari anaknya, yang artinya itu merupakan saudara dari Loki. Mengapa raja itu segera mengutus anaknya yang lain untuk mencari Luffy? Karena dia mau berbicara dengan si topi jerami itu. Dia mau Luffy dibawa menghadap ke istana dalam kurun waktu secepat mungkin, sehingga orang yang diutus untuk tugas tersebut haruslah sosok yang terpercaya.
Berpindah ke tempat lain, di lautan yang jauh dari Elbaf, ada kapal bajak laut Akagami yang sedang berlayar usai menghancurkan kapal bajak laut Bartokle. Lakiru marah kepada Yasop karena menurutnya Yasop terlalu berlebihan. Yasop pun membela diri dengan mengatakan bahwa membakar bendera bajak laut itu adalah dosa besar, sehingga Bartolomeo pantas untuk menerimanya. Ben Beckman lalu berkata bahwa perkataan Yasop memang benar, membakar bendera bajak laut layak mendapatkan hukuman yang serius. Namun menurut Ben Beckman, dalam situasi sekarang ini, Lakiru juga benar karena mereka harus fokus untuk memburu One Piece dan menaruh perhatian khusus kepada bajak laut Kurohige. Jika aliansi-aliansi Luffy balas dendam dan menyerang aliansi-aliansi Shanks, keadaan akan merepotkan dan fokus bajak laut Akagami akan mulai terpecah. Tapi Shanks hanya menanggapi itu dengan santai. Menurutnya semua akan baik-baik saja. Hal tersebut menandakan bahwa kepercayaan diri Shanks memang sangat tinggi akan kemampuan yang dimiliki oleh bajak laut Akagami. Dia percaya bahwa Shanks dan teman-temannya mampu melawan, mulai membahas berbagai hal yang terjadi belakangan ini, dimulai dari kabar di Pulau Hachinosu. Informan mereka telah memberitahu bahwa Garp sedang ditahan di sana. Dari informasi yang ada, serangan Garp ke Pulau Hachinosu murni urusan pribadi untuk membebaskan muridnya, bukan misi resmi dari Angkatan Laut. Maka Shanks menduga Akainu tidak akan berbuat apa-apa walau Garp ditahan di sana. Namun teman-teman Garp seperti Sengoku mungkin tidak akan tinggal diam. Mereka juga membahas soal puding si gadis mata tiga yang telah dibawa oleh Kurohige. Yasop penasaran apa yang akan dilakukan oleh Katakuri dalam situasi ini. Tapi Ben Beckman berkata bahwa Katakuri tidak akan terburu-buru untuk bertindak karena tanpa adanya Big Mom, Katakuri dan kakak beradiknya bukan tandingan keseluruhan dari bajak laut Kurohige di Pulau Hachinosu. Mereka kemudian membahas tentang masalah yang ditimbulkan oleh pasukan evolusi terhadap keadaan pemerintah dunia. Menurut Ben Beckman, menghancurkan kapal-kapal supply adalah strategi yang sangat hebat, tapi hal itu juga akan memancing pemerintah dunia untuk bergerak dengan lebih serius. Ben Beckman menduga bahwa Kesatria Suci akan segera digerakkan. Lalu mereka pun berbicara tentang perkembangan Cross Build karena ternyata Mihawk, Crocodile dan Buggy sudah memulai pergerakan. Anggota-anggota mereka pun sudah semakin bertambah sehingga kekuatan tempurnya saat ini tidak bisa diremehkan. Mereka juga membahas soal pergantian Gorosei baru. Galih Vigarland akan membawa dampak besar setelah menjabat menjadi Gorosei karena dia memiliki reputasi yang sangat menakutkan. Shanks memasang ekspresi serius ketika Garling sedang dibahas. Pada akhir percakapan, Shanks berdiri di bagian depan kapal dan bilang bahwa semua pihak sudah mulai langkah serius. Sekarang giliran bajak laut Akagami yang mencuri perhatian dunia. Perkataan Shanks mengindikasikan bahwa sebentar lagi mereka akan melakukan banyak hal besar. Beralih ke lokasi yang berbeda, terlihat ada kapal misterius berwarna hitam. Kapal tersebut berada di lautan yang dipenuhi oleh ikan-ikan dengan ukuran besar. Ada salah satu ikan raksasa yang mencoba menyerang kapal tersebut, tapi ikan itu terpental secara misterius dan kemudian mati seketika. Kapal hitam itu mirip seperti perkataan Laffite soal kapal milik pria dengan bekas luka bakar. Sedangkan lautan dengan ikan-ikan besar itu adalah wilayah lautan Warland, wilayah di mana lokasi Pulau Elbaf juga berada. Jadi, pria dengan bekas luka bakar itu sedang mendekati Elbaf. Ark Elbaf memang tidak hanya melibatkan bajak laut topi jerami melawan para raksasa saja, melainkan akan melibatkan juga banyak karakter dari luar Elbaf. Belum diketahui apa tujuan pria dengan bekas luka bakar itu ke Pulau Elbaf, tapi yang pasti dia datang ke sana dengan niat tertentu atau mungkin ingin menemui seseorang.